Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita karena limpahan rahmat yang tiada terkira. Pada saat ini hati kita terpanggil untuk memenuhi perintahnya. Kita berdoa semoga yang di luar sana juga dikaruniai kesempatan, kesehatan, keimanan, sehingga begitu mendengar panggilan pada siang hari ini bisa segera memenuhinya. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita pada siang hari ini dengan cara meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kita usahakan dalam setiap langkah hidup kita untuk berusaha mentaati apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Insya Allah kalau niat kita, semangat hidup kita di dalam rangka taat, maka kita bisa berharap hidup kita ini akan mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, kira-kira 20-an hari kita akan memasuki bulan yang sangat mulia. Barangkali ada di antara kita yang belum sempat menanam niat, maka saya ajak selaku khatib pada siang hari ini, sebagaimana para ahli mengatakan bahwa bulan Rajab itu bulannya waktu menanam, bulan Sya'ban waktu memelihara, dan bulan Ramadan itu saatnya untuk memetik hasilnya. Sehingga kita sering sekali mendengar doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Artinya di saat bulan Rajab kemarin kita harus sudah mulai menanam niat untuk senantiasa bisa beribadah sebaik-baiknya. Kemudian di bulan Sya'ban ini kita pelihara niat kita. Kita tingkatkan dengan meluruskan niat kita semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Inilah yang disebut dengan ihtisaban. Sehingga orang-orang yang menanamkan niatnya untuk berpuasa, beribadah selama bulan Ramadan karena iman dan ihtisaban, itu Allah menghapuskan dosa-dosanya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan hanya berharap kepada ridha Allah, maka Allah menghapuskan dosa-dosanya. Hadirin yang berbahagia, sesudah kita memelihara niat kita di bulan Sya'ban ini, mari kita tingkatkan kembali pengertian kita, pemahaman kita tentang ibadah di bulan Ramadan. Ketika waktu dulu saya masih kecil sering berpikiran, mengapa Allah merintahkan kita untuk berpuasa? Apakah Allah menghukum kita rasakno, bahasa Jawanya itu? Rasakno, kalau lapar itu bagaimana? Rasakan. Apakah seperti itu? Tentu saja tidak. Karena Allah yang kita tahu Maha Rahman, Maha Rahim, itu
setiap memerintahkan ibadah kepada hambanya itu ada beberapa prinsip ibadah yang dikenai dalam setiap syariatnya. Prinsip ibadah yang paling utama adalah bermanfaat bagi siapa saja. Sehingga Rasulullah itu diutuskan ke dunia ini dalam rangka untuk bermanfaat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu prinsip yang paling utama. Yang kedua, ibadah itu tidak memberatkan. Sehingga Allah menyebutkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan dan tidak membuat kita ini kesulitan. Di ayat yang lain Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kita kecuali apa yang kita mampu. Hadirin yang berbahagia, ini prinsip yang kedua. Ibadah itu tidak ada yang memberatkan. Semuanya memudahkan kita di dalam melaksanakannya. Yang ketiga, prinsipnya tidak mungkin membawa mudarat. Sehingga dalam hal ibadah pun senantiasa ada yang namanya istighna atau perkecualian. Kalau dalam puasa misalkan kita tidak mampu berpuasa, kalau ibu-ibu karena hamil misalkan, seandainya berpuasa bisa mengakibatkan stunting atau bayinya kurang sehat misalkan, maka oleh Allah diperkenankan untuk tidak berpuasa. Demikian juga ketika dia menyusui, sehingga kalau hamilnya 9 bulan kemudian menyusuinya 2 tahun, itu berarti dia boleh tidak puasa selama 3 tahun. Hamilnya 1 tahun, menyusuinya 2 tahun. Kalau belum 3 tahun anak yang kedua lahir lagi, ya dia boleh lagi 6 tahun tidak berpuasa. Tetapi tentu saja ada rukhsah atau keringanan, dia boleh membayar fidyah. Demikian juga dalam ibadah-ibadah yang lain. Allah senantiasa memberikan keringanan kita. Seandainya kita itu berat di dalam melaksanakannya. Ini yang kita sebut dengan rukhsah. Hadirin yang berbahagia, tetapi di dalam ibadah pun Allah senantiasa mengatakan seperti ini. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Seandainya kamu berpuasa meskipun berat tadi, misalkan kita seorang pekerja yang sangat berat, karena keberatan kita dalam bekerja, sehingga kalau puasa mengganggu pekerjaan kita misalkan, padahal pekerjaan itu menjadi tulang punggung keluarga, sehingga kalau kita tidak bekerja tidak mendapatkan nafkah misalkan, maka boleh kita tidak berpuasa. Tetapi kalau kita berpuasa itu lebih baik bagimu. Demikian mudahnya Allah memberikan syariat ibadah dalam hidup kita. Hadirin yang berbahagia, meskipun kemudahan, ketidakmudaratan, kebermanfaatan itu senantiasa ada dalam peribadatan kita, tetapi kita tidak boleh mengabaikannya atau menganggap enteng, atau yang lebih keras lagi melupakannya. Sehingga banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan kita. Misalkan ketika kita lalai dalam sholat, Allah mengingatkan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholatnya itu lalai. Sehingga ibadah itu meskipun dimudahkan, meskipun ada rukhsah, tetapi tidak boleh kita menganggapnya enteng, kemudian kita dengan sengaja memudahkan. Bahasa Jawanya enteng tapi ora oleh ngentengake. Mudah tapi tidak boleh kita memudahkan. Hadirin yang berbahagia, begitu Allah memberikan kasih sayangnya pada kita dalam bentuk syariat, ya. Sehingga seluruh syariat yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga kepasrahan kita, ketawakalan kita kepada Allah itu mari kita tingkatkan di bulan Sya'ban ini, ya. Beberapa orang ahli mengatakan bahwa tawakal yang pertama itu tingkatannya seperti tawakalnya anak kecil kepada orang tuanya.
Kalau anak kecil itu sendirian tentu ia mungkin tidak berani. Tetapi kalau ditunggui ayahnya misalkan, maka anak itu bisa jadi sangat berani. Bahkan dengan orang dewasa pun mungkin berani. Kenapa? Karena dia merasa kalau ada yang nakali, pasti ayah saya akan membantu. Kalau seandainya kita bertawakal kepada Allah dengan tingkatan seperti ini, kita hanya mendekat kepada Allah di saat kita ada masalah, di saat kita ada persoalan yang pelik. Kita yakin bahwa Allah pasti akan mengatasi. Itu tawakal kita masih seperti anak kecil. Kalau kita mau, mari kita tingkatkan. Tawakal yang kedua, itu tawakalnya seperti seorang pasien kepada dokter. Ketika pasien memeriksakan diri pada dokter, oleh sang dokter diperintahkan, silakan masuk, dia pasti akan taat. Saya suntik ya, dia taat. Nanti obatnya diminum, jangan makan ini, jangan makan itu. Semua apa yang dikatakan oleh dokter, apa yang diperintahkan, apa yang dilarangnya itu ditaati. Kalau ia ingin sembuh. Kalau tawakal kita kepada Allah seperti ini, kita yakin bahwa Allah memerintahkan kita itu pasti bukan kepentingan Allah, pasti untuk kepentingan kita. Kalau tawakal kita ini seperti itu, kita diperintahkan Allah, kita yakin kerjakan karena Allah ingin kita menjadi lebih baik. Kita tinggalkan apa yang dilarangnya karena Allah sayang pada kita. Sebagaimana dokter memerintahkan pada pasiennya, itu tawakal kita sudah jauh lebih baik. Tawakal yang tertinggi adalah tawakal seperti jenazah kepada yang merawatnya. Rasulullah pernah mengatakan, jenazah itu mengetahui siapa yang memandikannya, siapa yang mensolatkannya, siapa yang mengantarkannya, bahkan siapa yang memasukkannya ke dalam kubur, itu dia tahu. Ia ingin dirawat sebaik-baiknya, tetapi ia tidak punya kekuatan apapun. Seandainya jenazah itu dibuang di pinggir jalan atau bahkan dimutilasi, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah yang disebut dengan kepasrahan total. Kalau kepasrahan kita kepada Allah, kita sudah seperti ini. Kita merasa memiliki kemampuan, memiliki keinginan yang banyak sekali. Tetapi keinginan, kemampuan kita ini kita serahkan hanya kepada Allah. Kita merasa tidak mungkin ini bisa terjadi kecuali Allah mengizinkannya. Ini tawakal yang kita sebut dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang berbahagia, marilah di bulan Sya'ban ini kita tingkatkan niat kita luruskan, kita kepasrahan kita tingkatkan sampai kepada tawakal yang sesungguhnya, yang kita berserah diri, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya Allah semata. Insya Allah kalau di bulan Rajab belum sempat menanam niat, mari kita tanam hari ini. Kalau hari ini belum sempat merawat, mari kita rawat niat kita. Sehingga nanti di bulan Ramadan saatnya kita memetik hasilnya dengan pahala yang sebanyak-banyaknya. Syukur kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun, ittaqullaha la'allakum turhamun, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warhamna ma'ahu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. Allahu Akbar. So